Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul Reflower dari Korea Selatan. Menunjukkan kehidupan manusia yang penuh akan teka-teki, kehidupan ini emang gak adil. Karena dipenuhi manusia pecundang yang ingin selalu menang dengan berbagai cara yang dipunya. Banyak jiwa serta materi yang dirugikan, termasuk dengan nyawa yang gak berharga ketika berurusan sama manusia yang punya kuasa. Sampai akhirnya tujuan yang dipunya nggak berjalan dengan semestinya. Lalu bagaimana jika seorang mantan detektif wanita terjerat dalam kasus yang sebenarnya nggak dibuat? Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan! Hari pembebasan tiba. Dalam prosesnya, Soo-young menyebutkan ia hidup sebatang kara. Berhasil keluar dari jeruji dengan semua hukuman yang sudah dijalani. Seorang pria hadir. Itu detektif Shin. Gak lama, mobil lain muncul dan Soo-young langsung menghampiri Nyonya Jong. Sebenarnya mereka gak saling kenal, tapi karena Nyonya Jong akrab sama Lim, akhirnya mereka melaju. Cuma karena nggak jelas siapa yang mengutus Nyonya Jong untuk menjemputnya, Soo-young pilih turun dari mobil. Dari sana, Soo-young langsung mengamati Nyonya Jong. Lanjut mengganti bajunya, ia mendatangi apartemen. Yang mana, 2 tahun lalu Soo-young sangat bangga dengan pencapaiannya. Renovasi apartemen itu sudah didiskusikan bersama dengan Lim selaku pasangannya. Tapi, pas ke kantor gedung, dalam salinan surat terlihat apartemen itu bukan atas nama Soo-young. Lim sudah memberikan kepada orang lain yang bernama Hwang Jung-mi. Langsung mendatangi rumah yang tertera dalam daftar administrasi. Cuma di dalam sana, itu tempat praktek dukun. Menerima kenyataan, Soo-young menghabiskan hari dengan wine. Dari sana, mencuatlah memori waktu Soo-young mau post foto pembelian apartemen di media sosialnya. Tapi Soo-young langsung hapus karena Lim takut pihak pajak mempertanyakan sumber dana mereka. Terus panggilan masuk dari rekan Lim. Mobil langsung ditepikan. Dalam percakapan itu terdengar ada bisnis ilegal yang mereka bantu kelola dan mulai tercium sama polisi. Berawal dengan adanya pesta narkoboy pada malam sebelumnya, putra bangsawan itulah yang mengacaukan segalanya. Dengan perhitungan yang ada, pertemuan di tengah lapangan dalam mobil itu berlangsung. Rekan Lim minta agar Soo-young keluar dari kepolisian dan menyerahkan diri terhadap kasus yang lagi terjadi. Mengingat kasus yang akan mengorbankan nama baik demi menyelamatkan aset bisnis, jaminannya adalah apartemen mewah dan juga uang senilai 700 juta won. Hal itu juga diyakini adik menteri dan akhirnya Soo-young setuju. Ia langsung menyerahkan diri ke polisi dan bilang kalau ia dalang dibalik semuanya. Banyak pertanyaan yang dilontarkan tentang pengedaran, cuma Soo-young tetap diam, karena sebenarnya dia nggak tahu. Ia juga menjalani hukuman yang ada. Sampai waktu kunjungan bertemu dengan Lim, banyak hal yang mereka lontarkan. Terlihat juga ada penyesalan yang nampak dari Lim, cuma Soo-young sudah melupakannya. Dan setelah bebas, Soo-young mau menghirup udara segar di Hotel Bintang 5 di tengah Seoul. Mengingat sisa waktu hukuman kurang 2 bulan lagi, dan Lim mau Soo-young bertahan. Namun, ia dikagetkan dengan berita yang menyebutkan kalau Lim tewas dengan luka tembak menggunakan Reflower. Balik ke apartemen lamanya, ada tempelan foto yang bertuliskan Hwang Jung-mi. Bahkan, Soo-young yang mau memulihkan rekaman sebagai bukti kepemilikan harta udah nggak bisa. Tapi pesan masuk bikin Soo-young bertemu sama ayah Lim. Dipertanyakan tentang keuntungan dan kebisuan yang Soo-young pilih,
bukannya mendapatkan harta, malah nyawa Lim yang melayang. Cuma Suyong janji akan mendapatkan haknya sebab nama baik dan jabatannya juga sudah hancur. Dengan kaleng roti berisikan Reflower, ayah yakin itu bisa membantu Suyong dalam misinya mendapatkan hak. Ayah mau Suyong mendatangi atasannya dan minta bantuannya untuk meminjamkan uang. Dalam misi balas dendam, awalnya atasan gak mau kasih, tapi akhirnya uang itu didapat. Datang ke tempat rekanan Lim, Suyong cukup kagum dengan semua studio yang ada. Ia jadi mempertanyakan uang miliknya. Rekanan cuma bilang tentang Grace yang ditemui Lim sebelum meninggal. Dari sana Suyong tahu kalau Grace adalah dukun atau istri para jaksa yang memuja dan juga merupakan anak tiri menteri. Ayah juga menyebutkan kalau Grace bukan satu-satunya anak menteri. Ada juga Hwang Jong-mi, tapi tiba-tiba menghilang. Suyong jadi bersuara kalau Lim memberikan apartemen mewahnya untuk Hwang Jong-mi. Dari sana ia membulatkan tekad dan mencari informasi lebih. Habis itu ketemu Detektif Shin. Detektif Shin yang juga suka sama Suyong ini gak bersuara sedikit pun tentang Hwang Jong-mi. Ia hanya bilang selama Suyong di penjara, Hwang Jong-mi yang menemani Lim. Di klub, langsung menemui Nyonya Jong, Detektif Shin mau Nyonya Jong tetap diam dan gak menghancurkan segalanya. Kehidupan selepas dari penjara juga gak begitu indah. Ia datang ke rumah pria yang pernah ditemui Nyonya Jong. Suyong cuma mau tahu lokasi Nyonya Jong terkini. Tapi seorang wanita muncul dan pria itu yang merupakan suami dari Nyonya Jong langsung memberikan kartu nama. Bekerja sebagai manajemen hiburan, Suyong minta bantuan untuk mencari orang dan akan memberikan imbalan sebesar 20 juta won. Suyong mencari direktur utama dari apartemen mewah yang pernah dijanjikan. Dari sana Suyong tahu kalau pria itu bernama Andy. Suyong cuma mau mendapatkan haknya. Tapi Nyonya Jong mengingatkan untuk tidak gegabah karena Suyong bisa berakhir sama kayak Lim. Mengantarkan ke rumah Andy, Nyonya Jong bilang Andy adalah manusia gila. Tapi hal itu diacuhkan, lalu Nyonya Jong melaporkan semuanya ke Detektif Shin. Di mana Suyong berhasil masuk ke sana. Dalam setengah mabuknya, Suyong menagih uang. Andy yang gak terima Suyong bisa masuk, ia langsung menghukum bawahannya tanpa ampun. Tapi Suyong kekeh mau uangnya dan gak akan pergi sebelum haknya didapat. Andy minta bawahannya meludah, mencampurkan dengan wine. Andy janji, semua itu akan didapatkan Suyong kalau ia menghabiskan minuman itu. Suyong meneguk habis. Tapi yang diberikan bukan uang, melainkan paket narkoboy. Jelasnya Murka gak tertahan lagi. Serangan itu sangat mudah dilemparkan untuk seorang pria pecundang. Dari sana, Nyonya Jong ajak minum bareng. Membawa wine pemberian mendiang Lim. Sebenarnya, Lim mau wine itu diberikan kepada Suyong waktu keluar penjara. Tanpa sepatah kata, amarah yang ada hanya dipendam. Di tempat lain, ada ibu menteri yang mengkhawatirkan keadaan Andy. Asisten menceritakan kejadian jika Andy mengkhianati perjanjian yang pernah mereka buat dan malah menghabiskan uang itu untuk bermain kasino. Ibu menteri sadar banyak kekacauan yang dibuat sama Andy, yang mana dalam keadaan sakit, Andy juga masih seenak jidat. Ada Detektif Shin yang turut andil dalam permasalahan itu dan janji akan bantu menangani permasalahan yang sudah cukup rumit. Tapi sebelum asisten pergi, ia mengingatkan agar Andy tidak gegabah untuk bergerak seenaknya. Mendatangi tempat dukun berada, tanpa basa-basi Suyong tanya tentang ibu tiri dari Hwang Jong-mi. Perdebatan panjang berlangsung sampai akhirnya dukun itu memberikan alamat dan ia ingat ada cap yang sama pada foto di apartemennya dulu. Menemui asisten, Suyong cuma mau uangnya, gak lebih. Tapi kata asisten, uang 700 juta won bukan angka kecil, bukan juga angka besar. Asisten janji akan menghubungi Suyong kalau uang udah siap. Lanjut dengan mendatangkan Nyonya Jong dan Tuan Jo, mereka diminta untuk mengurus bisnis. Dari kekacauan itu, Nyonya Jong menginfokan ke Detektif Shin kalau asisten akan melakukan sesuatu ke Suyong. Lanjut di rumah Suyong, Nyonya Jong datang bersama dengan wine-nya. Ia memberitahu langkah yang para elit rancang dan mungkin akan merugikan Suyong. Percakapan kali itu mulai panjang.
Tapi, waktu perjalanan balik, Nyonya Jo ngabarin ke direktur, detektif Shin, sampai Tuan Jo kalau mereka akan melakukan perjalanan jauh di esok hari. Paginya, Suyong mengambil senjata yang pernah diterimanya dan langsung melakukan perjalanan jauh untuk menuju sebuah kuil. Menelusuri tempat itu, Suyong membayangkan gerakan Lim sampai akhirnya ia bertemu seseorang yang memberikan amplop peninggalan dari Lim. Sertifikat apartemen itu sudah didapatnya. Cuma sayangnya sertifikat itu bikin nyawa Lim menghilang. Pas mau balik ke mobil, Suyong sadar ada detektif Shin yang hadir. Dari situ ia mulai mempersiapkan diri dan berjalan semestinya. Mereka menuju perjalanan pulang untuk balik ke kota, tapi ada yang menghadang. Situasi yang mengancam itu, Suyong tahu kalau Nyonya Jong menusuknya dari belakang. Hidupnya yang berantakan bikin Suyong jadi lebih berani. Ia keluar dengan tangan kosong. Nyonya Jong coba bantu, tapi nggak guna. Ia ketakutan sendiri dan Suyong tetap harus siaga. Tapi lagi-lagi, Nyonya Jong buat gebrakan. Ia menabrak gerombolan itu yang bikin Nyonya Jong ikutan diserbu. Cuma, Andy bersuara lebih penting Suyong, dengan begitu ia bisa membayar para preman. Pengejaran ke dalam hutan dilakukan untuk mendapatkan seorang wanita. Dengan kesiagaan yang dipunya, Suyong berhasil membabat habis semua preman itu. Di mana ada detektif Shin yang ngabarin asisten kalau kekacauan semakin rumit dengan tindakan yang dilakukan Andy. Asisten minta agar detektif Shin menghabisi Suyong dan permainan berakhir. Keluar dengan pistolnya, Andy yang berlagak hebat coba ditakuti dengan pistol kosong itu. Tantangan yang ada juga bisa diselesaikan sama Suyong dengan baik. Ia bisa keluar dari hutan dengan selamat. Langsung menagih uang miliknya, detektif Shin yang keluar turut andil agar Suyong gak gegabah. Tuan Jo dan Nyonya Jong hanya bisa melihat dari kejauhan, tapi distraksi yang dibuat Tuan Jo bikin detektif Shin meletuskan peluru. Suyong jadi bersiap, ia tetap bersembunyi. Tapi waktu pistol diarahkan ke wajah Suyong, detektif Shin gak bisa ngelakuin. Dan Andy yang berisik bikin kesempatan emas untuk Suyong meletuskan peluru. Langsung mengancam Andy untuk menghubungi ibu menteri atau yang dikenal dengan adik Andy. Dalam percakapan itu, Suyong minta hak uangnya, Andy ditebus atau untuk tebusan Andy yang disandra. Langsung membawa Andy ke kuil tadi. Perjalanan dari parkiran sampai tiba di kuil bukan hal mudah. Perlu melewati tanjakan dan juga jalan yang gak rata. Sampai tiba di sana, di depan Budis, ibu menteri datang seorang diri dengan uang 700 juta won. Cuma, jalanan yang berbatu dan sepatu yang dipakai bikin ibu menteri kesulitan. Ia marah besar dan meninggalkan Andy. Tapi teriakan mama bikin ibu menteri kembali. Suyong yang menjauhi tempat malah diteriaki Andy kalau ia akan membalaskan dendamnya yang jauh lebih kejam. Geram dengan keadaan itu, Suyong langsung menodongkan senjata. Dan Andy si pengecut benar-benar diam ketika ibunya minta agar ia berhenti bersuara. Dari sini kita tahu kalau ibu menteri adalah ibu dari Andy, bukan adiknya. Selepas itu, untuk menikmati hidup, Suyong duduk dan menikmati sekitar hanya untuk minum dan makan ikan. Di tepi pantai itu, semua harta miliknya sudah digenggam erat dengan upaya yang gak mudah. Seru bukan? Menunjukkan tentang cinta, harta, dunia, serta keadilan dan kebejatan. Film ini menunjukkan adanya pecundang dalam gemerlap dunia dan hilangnya keadilan kalau semua itu nggak diperjuangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.